Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai pertumbuhan penduduk dan proyeksi penduduk. Pada materi pertumbuhan penduduk, kita akan membahas mengenai pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk alami merupakan pertumbuhan penduduk berdasarkan kelahiran dan kematian di suatu wilayah. Pertumbuhan penduduk total tidak hanya selisih angka kelahiran dan kematian penduduk, tetapi juga memperhitungkan migrasi, imigrasi, dan emigrasi penduduk. Selain pertumbuhan penduduk, juga kita mengenal proyeksi penduduk, yaitu jumlah penduduk pada masa yang akan datang dapat diperkirakan dengan menggunakan data penduduk saat ini. Yang ketiga adalah mengenai mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Mobilitas penduduk terbagi menjadi 3 bagian: mobilitas permanen, mobilitas non-permanen, dan mobilitas tenaga kerja. Mobilitas permanen meliputi migrasi eksternal dan migrasi internal. Yang termasuk migrasi eksternal adalah migrasi, emigrasi, reimigrasi. Yang termasuk migrasi internal, transmigrasi, dan urbanisasi. Mobilitas non-permanen meliputi komutasi, mobilitas ulang-alik, dan sirkulasi. Yang termasuk mobilitas tenaga kerja adalah mobilitas yang berdasarkan tipe tenaga kerja, yaitu stayer, ada movers. Dalam kualitas penduduk Indonesia, kita mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, bahwa kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non-fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak. Bonus demografi dan dampaknya. Apa dampak dari bonus demografi? Ada yang positif, ada yang negatif. Positif, terbentuk generasi emas, meningkatnya laju perekonomian Indonesia, kehidupan negara Indonesia akan modern, roda perekonomian akan berkembang pesat. Dalam dampak negatif, kita temukan adanya semakin sempitnya lapangan pekerjaan, pengangguran semakin banyak, kemiskinan semakin menjadi-jadi, timbulnya kawasan-kawasan pemukiman kumuh, kualitas kesehatan menurun, perekonomian yang memburuk, pendidikan yang rendah mengakibatkan kualitas sumber daya manusia rendah. Apa saja faktor-faktor penentu keberhasilan pemanfaatan bonus demografi? Yaitu peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, konsistensi dalam penurunan angka fertilitas, ketersediaan lapangan pekerjaan, meningkatnya tabungan keluarga, meningkatnya perempuan yang masuk dalam pasar kerja. Apa masalah akibat dinamika penduduk? Satu adalah terjadinya ledakan penduduk, yaitu kondisi penduduk dengan laju pertumbuhan yang cepat sebagai akibat dari tingkat kelahiran yang tinggi, sedangkan tingkat kematian menurun secara tajam. Dampak negatifnya dari akibat ledakan penduduk adalah memicu terjadinya eksploitasi berlebihan terhadap lahan pertanian, meningkatkan aktivitas industri dan rumah tangga yang tidak ramah lingkungan. Lapangan pekerjaan yang dibutuhkan menjadi lebih banyak, memperkuat dan memperbesar kebutuhan lahan untuk pemukiman, peningkatan kebutuhan pada sumber daya air, pangan, dan energi. Masalah yang kedua adalah sebaran penduduk yang tidak merata. Ada 3 jenis kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk kasar bisa dihitung dari perbandingan jumlah penduduk
dalam ukuran jiwa dengan luas wilayah per kilometer persegi. Itu adalah kepadatan penduduk kasar. Rumus kepadatan penduduk kasar adalah jumlah penduduk dalam jiwa dibagi luas wilayah dalam kilometer persegi. Yang kedua, kepadatan penduduk fisiologis, yaitu perbandingan jumlah penduduk dengan luas lahan pertanian. Kepadatan penduduk agraris, jumlah penduduk petani berbanding dengan luas lahan pertanian. Sumber-sumber data kependudukan melalui cara sensus penduduk, yaitu ada dua cara, sensus de facto dan sensus de jure. Cara yang kedua adalah registrasi penduduk, adalah pencatatan tentang identitas atau ciri-ciri, status, dan kondisi penduduk yang dilaksanakan secara terus-menerus oleh instansi tertentu atau pemerintah mulai tingkat rendah. Yang ketiga adalah survei. Survei penduduk hampir sama dengan sensus penduduk. Perbedaannya terletak pada jumlah, pelaksanaan, wilayah, dan jumlah penduduk yang didata. Bagaimana dengan... Nah, sudah. Selamat bekerja.